Selamat pagi buat kita semua jemaat HKBP Resort Lipo Cikarang yang dikasihi Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan keyakinan bersama dengan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 5. Demikian bunyinya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Alai nati nebak ni patikido haholongon sian roha nayas, sian panolopi ni panggora ni roha, nang sian haporseaon na somarlau. Demikian firman Tuhan. Setiap orang, setiap kita butuh nasihat. Nasihat yang kita butuhkan itu adalah nasihat yang menegur, bahkan kadang yang menghakimi, dengan tujuan agar jangan lagi diulang-ulang yang salah, dan kalau benar agar dipertahankan. Paulus kepada Timotius mengatakan orang yang menasihati, nasihat itu harus disampaikan di dalam kasih. Timbul dari hati yang suci, dari yang bersih. Orang yang menasihati harus didasari oleh kasih. Jangan karena emosi, jangan karena marah, jangan untuk melampiaskan dendam. Contoh, kalau ada orang yang memusuhimu, kalau ada orang yang kau musuhi, nasihat apa yang paling baik? Nasihat yang paling baik adalah agar mengampuni, agar mengasihi, agar tidak lagi mengulanginya, dengan maksud agar yang kita nasihati itu berbuat baik, berubah di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nasihat itu harus dilandaskan kepada dua hal oleh Paulus. Satu, nasihat adalah harus oleh karena iman, harus oleh karena ketulusan, karena iman, karena dia tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Iman itu dari firman Tuhan, nasihat itu juga adalah dari firman Tuhan. Contoh begini, seorang ibu mengeluh kepada kita, tolonglah nasihati suami saya karena dia mau menikah lagi misalnya. Lalu nasihat apa yang harus kamu berikan? Apakah nasihat seorang istri harus patuh kepada suami? Atau setiap kita harus lebih takut kepada firman Tuhan, harus lebih takut kepada Tuhan? Nasihatnya kepada sang suami adalah takutlah akan Tuhan. Kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nasihat itu juga harus didasari kepada hati yang tulus ikhlas. Artinya apa? Tulus ikhlas itu artinya bukan karena sesuatu, bukan oleh karena, tetapi memang panggilan saya adalah untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada dia, agar dia juga ikut bersukacita di dalam hidupnya. Selamat menerima nasihat, selamat memberikan nasihat. Mana lebih susah menerima nasihat daripada memberi nasihat?
kalau orang percaya mengatakan memberi nasihat. Karena itu harus didasari dari hubungan yang dekat dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Kau sertai kami di dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan, di dalam seluruh hidup kami. Berkati kami agar kami dapat menasihatkan firman Tuhan kepada sesama kami. Berkati Tuhan seluruh warga jemaat-Mu di dalam perjuangan mereka untuk mencari pekerjaan. Tuhan menyertai mereka di dalam pergumulan untuk merindukan kesembuhan daripada Tuhan oleh karena penyakit. Tuhan memberkati mereka. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun dan bersuka cita. Kiranya sukacita kami menjadi nasihat buat orang lain bahwa Tuhan sangat baik di dalam hidup kami. Sertailah kami satu hari ini Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.